Oke, nah dalam situasi macam ini, apakah keautentikan itu masih mungkin? Jadi pertanyaan adalah, mungkinkah keautentikan otentik dalam arti menjadi diri sendiri gitu ya, menjadi diri sendiri sesuai dengan aspirasi kita sendiri misalnya gitu. Masih mungkin kan? Nah, Charles Taylor menelusuri dulu konsep keautentikan yang pernah muncul di dunia barat, tapi pendek aja. Kita lihat dulu apa sih maksudnya keautentikan. Autentik itu apa? Ya, kalau menurut Descartes, bahwa autentik itu berarti bahwa individu menggunakan otonomi rasionalnya sendiri. Menggunakan rasionalitasnya yang otonom. Menggunakan rasionalitasnya secara bertanggung jawab. Secara bertanggung jawab. Kalau versi Descartes, saya berpikir maka saya ada. Jadi hidup saya bentuk melalui pikiran saya. Cogito. Kalau pada Rousseau dan kaum romantisis, menurut Rousseau dan kaum romantisis kira-kira sejalur lah gitu. Authentic berarti in touch with one's own inner feeling. Apa tuh ya? Apa bahasa Inggrisnya aja lah ya? In touch with one's own inner feeling. Apa ya? Authentic berarti berkaitan dengan perasaan-perasaan paling dalam dari seseorang. Keputusan-keputusannya, perilaku-perilakunya itu dikendalikan, disetir dari perasaan yang paling dalam. Jadi kan romantik ya, romantik selalu bukan pikiran, perasaan. Jadi kalau ini pikiran, personalitas, si Descartes ini kalau romantik dalam inner feeling, bahwa perilaku seseorang, kehidupan seseorang itu betul-betul dikendalikan dan keluar dari perasaan-perasaan yang paling dalam. Masih romantis tapi versi yang agak lain, Herder, abad 19. Itu lain, otentik itu bahwa setiap orang itu mempunyai cara beradanya yang unik, seperti setiap kebudayaan gitu. Maka setiap orang gitu. Cara berada yang unik. Setiap orang punya cara berada yang unik. Kira-kira kurang lebih kayak gitulah. Ada rasionalitas di situ, ada otentik itu berarti kaitan dengan apa ya, perasaanmu, hasratmu yang paling dalam, tapi juga aspirasimu yang unik, aspirasimu yang unik. Kira-kira hidup secara otentik itu macam itu. Maka bagi Charles Taylor,
keotentikan itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dalam dunia modern, keotentikan itu perlu diperjuangkan. Dan dia melihat bahwa di sini ada unsur rasionalitas, gitu ya. Perlu diperjuangkan melalui nalar. Melalui nalar. Dengan catatan, nanti ini ada beberapa catatan lagi tentang keotentikan dari Taylor. Melalui nalar, tapi dengan catatan bahwa nalar itu dialogis ya. Nalar itu dialogis. Masalahnya dalam generasi, dalam me generation, dalam individualisme yang berlebihan, nalar dianggapnya nalar pribadi. Nalar pribadi. Nalar Kartesian itu cenderung nalar apa ya? Itu nalar yang monologis boleh dibilang ya. Nalar Kartesian itu nalar yang monologis. Nah, maka dia harus Charles Taylor memberi catatan nalar itu sebaiknya dipahami sebagai sesuatu yang dialogis. Tapi sebetulnya nalar monologis itu dimungkinkan nggak sih? Atau nalar itu pada dasarnya selalu dialogis? Kalau berpikir itu selalu dialogis? Enggak. Karena ada juga ketika saya cerita mengenai ini, saya ingat pikir itu kan tidak pernah monologis, Pak. Apa benar ya? Solipsisme. Ini memang dalam kasus solipsisme, orang terpenjara dalam dunia sendiri dan berpikir sendiri. Artinya kalaupun dialog dengan dirinya sendiri, artinya monolog dong, gitu kan ya. Nah ini maka dianggap penting dialog itu dengan sesuatu yang pertama-tama keotentikan itu perlu diperjuangkan melalui nalar, tapi nalar yang dialogis. Tapi juga bahwa keotentikan ini bahwa pilihan-pilihan ideal, pilihan-pilihan kita sebetulnya bukan hanya urusan rasaku seperti yang dibayangkan oleh kaum romantik. Bukan hanya urusan rasa kalau catatan Taylor. Apa dong kalau gitu? Harus dikaitkan dengan cakrawala makna. Maka cakrawala makna yang lebih besar dari sekedar rasaku. Di kemudian hari, Charles Taylor mengangkat satu istilah, yang menarik untuk melukiskan cakrawala makna yang lebih luas di luar diri itu, yaitu istilah dia the social imaginary. The social imaginary. Ini penting dan jarang dibahas orang. Menurut saya ini konsep yang semacam worldview, semacam ideal, tapi yang sudah di social imagery itu sense of reality lebih ya,
implicit understanding. Ini semacam implicit understanding, implicit background understanding. Implicit background understanding yang mengenai bagaimana hidup ini sebaiknya dijalankan. Itu ada perpintalan antara semacam ramuan antara ideal yang pernah dicanangkan, yang pernah dicanangkan dengan pengalaman nyata. Pengalaman nyata dalam hidup bersama, ya, bukan hanya individual. Maka disebutnya social, the social imaginary. Nah, setiap pilihan kita yang bertanggung jawab itu kalau mau menjadi otentik, bukan semata-mata karena gue maunya gini, maunya gitu, itu hanya perasaanku, tapi mesti dikaitkan sebetulnya kalau mau bagus dengan pengalaman dengan pemahaman yang ada di dalam perjalanan, di dalam evolusi, di dalam sejarah masyarakat luas. Dan barangkali kita bisa merefer pada masyarakat hanya di Bandung tapi juga bisa di Indonesia. Tapi bagaimana social imaginary di Indonesia itu kan sebetulnya juga dibentuk dalam kaitan terus-menerus dengan segala peristiwa yang terjadi di dunia luar. Jadi social imaginary itu bukan persis kebudayaan yang khas dalam waktu itu, bukan, tapi background understanding yang sudah dipintal diam-diam oleh masyarakat kita berdasarkan interaksi dengan dunia luar maupun pengalaman kita sendiri. Misalnya gini, salah satu bagian dari social imaginary kita adalah bahwa sosialisme atau komunisme itu kayaknya bukan ideal gitu. Taunya dari mana? Kalau hanya teoritis kita tahu dari buku bahwa itu ideal, gitu kan ya. Kalau hanya tahu dari buku juga bahwa sudah ada banyak kritik terhadap Marxisme segala macam itu. Tapi masalahnya bukan itu perpaduan. Kita tahu sosialisme itu apa, Marxisme itu apa, tapi sekaligus juga kita belajar dari sejarah orang lain, atau yang paling dekat dari peristiwa G30S kita sendiri, gitu ya. Yang di satu pihak memang berdarah-darah, tapi di sisi lain kita juga sadar ada manipulasi fakta di situ oleh rezim. Tapi bukan hanya itu, kita juga membandingkannya diam-diam tanpa kita sadari dengan gerakan-gerakan serupa di Cina, di runtuhnya Berlin, gitu kan ya, runtuhnya Rusia. Itu juga membentuk persepsi kita mengenai komunisme, gitu kan. Di Kuba dan segala macam kayak itu diam-diam membentuk itu. Nah, social imaginary itu the implicit understanding, the background. Nah, itu dibutuhkan wawasan ideal semacam itu dalam rangka menjadi otentik, bukan sekedar maunya saya, tapi you have to to see yourself in the bigger context, dalam konteks sejarah manusia, yang kehidupan masyarakat yang lebih luas. Apa sebetulnya yang dianggap ideal, gitu. Jadi bisa aja kalau hanya rasamu, kamu mengidealkan menjadi teroris misalnya. Buatmu itu otentik dan ideal karena sesuai dengan cita-cita yang lebih tinggi. Itu tidak cukup, karena kamu harus melihat juga konstelasi dalam konstelasi global sejarah di mana terorisme muncul dan korbannya apa dan kayak gitu-gitu. Atau dalam imajinasimu ideal orang Indonesia secara dangkalnya dalam menjadi bangsa yang ramah tamah seperti yang dipikirkan banyak orang. Nah, keramahan itu juga tidak bisa misalnya kamu semata-mata berdasarkan perasaanmu. Kamu harus lihat pada kerangka yang jauh lebih besar
keramahan sekarang sudah menjadi keramahan marketing, tadi disebut gitu kan ya. Sudah menjadi keramahan marketing, keramahan komersial. Di situ semua bangsa juga ramah gitu ya. Itu, tapi juga kalau kamu mengira ramah tuh bagus gitu, kamu harus lihat juga dalam sejarah bangsa-bangsa yang tampak tidak ramah tapi sincere. Tahu sincere itu tulus dan otentik gitu. Banyak loh bangsa-bangsa yang tampak tidak ramah sekilas gitu ya, tapi jujur dan hangat kalau sudah lebih dalam, dan bahkan tidak korupsi misalnya gitu ya. Artinya dalam arti apa ya, kayak ini bukan dalam sejarah tuh orang belajar bahwa ada dua kiblat. Yang satu kiblat malu, dan yang lain kiblat merasa bersalah. Itu dua hal ya. Yang satu ke guilt oriented, yang satu shame oriented gitu ya. Nah, orang juga harus melihat itu, bahwa yang shame oriented ini seringkali memang malu, bahkan pada tingkat tertentu bisa sampai bunuh diri kalau dipermalukan pada tingkat sosial. Tapi seringkali itu tidak substantif. Malu tuh membuat orang berperilaku demi eksternalitas, demi kesan. Malu itu. Sementara kalau guilt itu lebih ke dalam, gitu ya. Masyarakat yang berorientasi pada guilt misalnya gitu ya, pada rasa bersalah, tidak penting sih tampilan orang itu apa. Yang sesungguhnya saya mengerjakan sesuai aturan atau tidak, gitu kan ya. Nah, kalau tidak sesuai aturan saya bersalah. Kalau buat masyarakat yang orientasinya malu, nggak penting sesungguhnya bagaimana. Yang penting tampaknya sesuai aturan, gitu kan ya. Nah, karena malu yang penting. Jadi malu itu soal tampilan, tampak. Kalau orientasinya guilt, itu soal what you really do, gitu. Itu beda. Memang ininya orientasi yang benar rasa bersalah. Nah, kamu juga mesti belajar itu, gitu ya. Tidak cukup hanya sekedar keramahan bla bla budaya kita, bahwa di situ ada ambiguitas dalam sepanjang sejarah dan praktik skala yang lebih luas. Ini cakrawala makna yang lebih luas itu. Social imaginary itu apa ya? Keterpintalan itu bukan sekedar teori, itu apa ya? Keterpintalan antara ideal-ideal yang pernah dicanangkan orang, pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui orang dalam skup yang lebih luas. Nah, buat saya itu menarik gitu, karena memang iya. Ibaratnya, ringkasnya belajar dari pengalaman orang, dari cara penghayatan hidup yang berbeda-beda. Itu the social imaginary. Jadi mesti dikaitkan juga dengan itu wawasan sebutan ini. Ini buat saya menarik istilah social imaginary dari Charles Taylor, kan. Dia memang terinspirasi juga oleh siapa namanya yang bilang bahwa nation adalah imagine communities. Siapa itu? Benedict Anderson. Ya, Benedict Anderson itu bilang begitu, bahwa apa itu bangsa? Bangsa adalah komunitas yang diimajinasikan, gitu. Nah, berdasarkan itu dia melihat lebih dalam kemungkinan penggunaan ini secara lain. Menurut saya menarik. Social imaginary. Nah, tapi yang catatan lain lagi yang menurut dia penting adalah, saya kira iya, identitas itu atau keautentikan membutuhkan pengakuan dari orang lain. Orang lain secara pribadi. Secara pribadi. Dan itu seringkali berarti konkretnya sebetulnya cinta, ya. Konkretnya cinta. Menjadi otentik itu tidak hanya cukup dengan mendapat pengakuan sosial. Tidak cukup hanya pengakuan sosial.
Karena dalam atmosfer modern sering diberi kesan itu, pokoknya kalau secara sosial tampak sukses gitu kan, secara sosial lewat Facebook sekarang gitu kan, banyak orang lihat gue udah jadi apa gitu kan, tadi seperti cerita tadi itu ya, itu pengakuan sosial gitu, gue udah lulus S2, S3 kayak gitu, pernah keluar negeri pula, ini foto-fotonya kayak gitu, dan atau pacar gue cantik gitu, kayak gitu ya. Nah kayak gitu itu kan kalau jelek nggak dipamerin ya. Jelek. Gitu. Itu kan pengakuan sosial yang sebetulnya juga rada semu ya. Tapi yang penting adalah sebetulnya pribadi, pengakuan dari orang lain tapi secara pribadi. Sehingga dalam situasi-situasi dunia modern maksudnya, di mana orang mencelok sana sini gitu kan, karena tidak berani menikah juga dan apa namanya kayak gitu kan, karena hanya living together supaya berjaga-jaga, kalau tidak cocok tidak usah jadi bencana, lu kabur aja gitu kan ya. Dalam rangka itu, dalam situasi seperti itu sebetulnya otentisitas pun konon menjadi problematis sebenarnya. Karena komitmen dari orang lain juga tidak ada, pengakuan pribadi terlalu mobile ya. Pengakuan pribadi dari orang lain juga terlalu unstable gitu kan ya. Kan persisnya seperti ini, kalau kita mencintai banyak orang, itu kan akhirnya juga sama dengan tidak mencintai siapapun gitu kan ya. Itu kira-kira hukum yang rada gitu. Kalau misalnya di Bater kayak pastor-pastor selalu mengidap hal seperti itu, mereka tidak menikah tapi atas nama saya mencintai semua orang gitu kan. The fact is they don't love anybody gitu kan. Semua orang itu siapa gitu kan. Siapa itu semua orang gitu. De facto menjadi otentik itu butuh personal recognition, kayak gitu, suka atau tidak, rupanya begitu. Any comment? Ingat ini Pak, ada joke perempuan datang ke bar, terus dihubungin cowok, terus si cowok tuh goda, terus dia tuh bilang, dasar laki-laki mau buaya. Terus kamu ngapain nongkrong di sini? Saya pecinta binatang. Buaya. Gue cinta buaya juga. Cinta binatang. Tapi apa ini nggak terlalu sempit, Pak? Maksud dia adalah orang tidak bisa hidup secara otentik hanya dengan pengakuan-pengakuan sosial. Ya perlulah pengakuan sosial, tapi dia meng-counter ada sisi lain sebetulnya. Otentisitas pada akhirnya juga soal komitmen of love gitu ya, which is very personal. Justru karena situasi kemodernan membuat orang begitu unstable dalam hubungan personal, begitu mobile, sampai akhirnya sebenarnya juga tidak pernah dapat cinta gitu ya. Persis seperti Playboy, Don Juan segala macam itu. I love you all. I love you all. I love you all. You love nobody. Gitu kan ya. Dan itu sebenarnya juga kayak para selebritis ya. Ya selalu gitu kalau ke fansnya, saya cinta kalian semua. Tapi hidupnya sepi sekali. Nah, akhirnya bunuh diri sekali. Gitu. Sisi itu, ya, jadi tidak cukup ya cerita sosial, worldview dan posisi sosial dalam arti itu tidak cukup. Tapi, nah kalau kita bicara dalam arti sosialnya, catatan lain. Kalau dalam kerangka sosial, dalam konteks sosial,
perlu demi otentik ini perlu fairness. Fairness itu apa bahasa Indonesia-nya? Karena ya memang adil itu justice ya, tapi fairness itu ada nuansa apa ya? Bahwa ada kesempatan yang sama dalam arti apa ya? Perlu fairness dalam arti peluang-peluang yang sama bagi tiap individu. Nah ini kalau kita bicara kerangka sosial, peluang yang sama bagi tiap individu untuk mengembangkan diri. Untuk mengembangkan diri. Jadi memang orang juga tidak bisa otentik kalau secara sosial digencet ya. Karena atas nama ras, atas nama suku, atas nama agama, atas nama ideologi, memang tidak bisa otentik kalau terdiskriminasi kayak di Afrika Selatan kayak gitu, atau sekarang di Eropa para imigran segala macam. Kalau terdiskriminasi gitu ya gimana mau jadi otentik, itu juga gitu. Kalau tidak pernah mendapat peluang yang sama untuk mengembangkan diri. Nah akhirnya catatan lain untuk menjadi otentik bagi Taylor, bahwa menjadi otentik itu tidak cukup hanya membongkarin secara solipsistik gitu kan ya, struktur-struktur. Jadi bukan dekonstruksi solipsistik ya atas nama maunya gue gitu kan ya, semua bisa dibongkar gitu kan ya, semua bisa dibongkar. Itu tendensi kuat juga dalam dunia modern. Ini urusan gue dan emang beda gitu kan ya, emang beda dari kebiasaan orang berpikir segala macam gitu kan, maka saya bongkar semuanya itu. Atau misalnya saya bongkar semua agama, gue punya sistem kepercayaan sendiri. Itu maksudnya dekonstruksi apa solipsistik itu juga nggak cukup macam itu. Bukan juga mimetik. Nah lawannya bukan proses mimetik saja, artinya kebalikan dari yang tadi, meniru saja semua yang di luar, gitu kan ya, meniru saja semua yang dianggap ideal oleh orang-orang. Bukan mimesis, tapi juga bukan dekonstruksionis, membongkari saja semua, gitu kan ya. Buat dia, otentik itu adalah proses poetik. Poetik dalam arti kreasi artistik. Kreasi artistik. Menjadi diri, ya ini lagi-lagi kalau pada tingkat ini memang Nietzschean juga gitu ya. Jadi yang biasa disebut sebagai apa? The aesthetic of existence itu. Bagaimana hidup kita benar-benar menjadi kreasi kita, ya kan? Tapi melalui segala inspirasi dari pergaulan kita dengan orang lain, dari pengalaman, dari kayak gitu-gitu. Poesis artinya mencipta, membuat. Poesis. Jadi poetik bukan dalam arti puisi gitu sih, tapi menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya seperti tidak mungkin menjadi mungkin. Poesis dalam arti itu. Ya, dalam arti kreasi artistik ini.
Gitu catatan tentang dan semua proses ini adalah proses pergulatan. Sebenarnya ini proses pergulatan terus menerusnya. Artinya bukan suatu hal yang sekali jadi. Kenapa begitu? Karena terutama bahwa proses pergulatan terus-menerus melawan tendensi-tendensi yang tidak memungkinkan otentisitas. Ya, tidak memungkinkannya. Yang tendensi yang tidak memungkinkannya itu atomisme, misalnya atomisme. Atas tadi pragmatisme instrumental, instrumental dalam arti semuanya dia dianggap seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa penalaran hanya dipakai hanya untuk strategi belaka sebagai alat untuk kepentingan praktis belaka. Terus individualisme yang berlebihan, itu juga kesannya otentik tapi itu tidak otentik gitu. Karena apa? Karena menjadi otentik itu justru mengandaikan interaksi yang beneran dengan orang, bukan autisme gitu. Ya, catatannya itu. Kalau di Indonesia apa ya? Itu bisa ditambahkan sih sebenarnya. Untuk menjadi otentik, pergumulan dengan apa lagi gitu kan? Kolektivitas. Apa? Kolektivitas. Ya, mungkin bukan individualisme kalau kita kali ya. Atau kolektivitas ya yang musuh yang paling besarnya. Kolektivitas tapi juga tadi budaya apa ya namanya? Idealistik. Budaya idealistik yang mengawang, yang aneh gitu, yang tidak realistis gitu kan. Orang kita berpegang pada itu gitu. Saya masih penasaran tuh tentang wilayah itu, apa gitu di balik itu tuh. Kenapa kita kok benar-benar hiperestetik kalau dalam bahasa saya kan namanya McLuhan. siapa namanya? McLuhan ya. Bahasa Marshall McLuhan itu hiperestetik gitu, arti betul-betul apa ya, berpegang pada simbol sampai tidak punya sensibilitas, sampai hilang sensibilitas terhadap the real. Yang dipegangin simbol gitu, sampai nggak ngerti lagi sebenarnya itu apa gitu. Hyperestetik dalam itu. Dan balik itu, saya yakin itu ada kaitannya memang dengan antara kultur tulis oral segala macam, ada kaitannya. Itu nyambung loh, satu link gitu antara kultur lisan dan akibatnya jadi spontan dan akibatnya jadi tidak terencana. Hari ini untuk besok Iya. gitu. Tampilan lebih penting. Ya? Tampilan lebih penting. Akibatnya karena spontan, tampilan lebih penting kan? Ya auratik. Bisa kayak di kantor-kantor pegawai negeri sipil juga kan misalnya. Mari kita ciptakan etos kerja yang, dan itu seperti menyelesaikan semua masalah keprofesionalan di kantor itu. Marilah kita ciptakan masyarakat tertib lalu lintas di gitu ya. Sambil di bawah sebelah sana itu sedang kacau. Iya. Tampilan. Baik, kira-kira itu catatan
Jadi kalau dalam narsisisme Christopher Lasch kita belajar bahwa memang ada tendensi narsis dalam situasi, dalam kultur, bukan hanya individu, dalam kultur yang begitu narsistik menjadi otentik itu kayak apa? Itu kita dapat dari pemikiran Charles Taylor. Oke, saya kira segitu dulu ya.